Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, mahasiswa UTB di sini kami dari mata kuliah microcontroller. Kami dapat tugas untuk merancang suatu IoT, perangkat IoT. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa yang akan kami yang sudah kami rakit tersebut. Baik, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Depi Muhammad Ramdhani dan ada rekan saya bernama Bintang Akmal. Terus satu lagi ada Arfana. Kami beranggotakan 3 orang dalam satu kelompok, yaitu kelompok 3. Terutama di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya suatu komponen apa yang sudah kita buat. Kita di sini membuat alat, yaitu alat untuk mendeteksi banjir dan sekaligus cara mengantisipasi bila mana ada meluapnya si air itu. Nah, di sini komponen yang pertama saya akan jelaskan yaitu modul utama. Modul utama ini saya memakai ESP32. Kenapa memakai ESP32? Karena versi yang bisa terkoneksi dengan internet atau wifi. Terus dari upgradean dari Arduino itu sendiri. Yang kedua, di sini ada whiteboard. Whiteboard ini untuk salah satu alat menghubungkan satu konektor ke konektor lain tanpa harus langsung terhubung ke ESP32 ini. Jadi ini tuh sebagai alat untuk penghubung dan memudahkan agar tidak terjadinya penumpukan kabel-kabel di ESP. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga satu sensor yang kita pakai, yaitu sensor water atau water sensor sendiri. Ini adalah untuk mendeteksi intensitas ketinggian air gitu ya di sini. Nah, satu lagi di sini saya akan menjelaskan tentang buzzer. Buzzer ini adalah suatu indikator atau alarm yang sifatnya tuh audio gitu, jadi terdengar gitu ya, yang ini. Nah, satu lagi di sini untuk sensor sinyal, yaitu menggunakan lampu LED kecil ini ya, yang merah. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk kita tahu notifikasi secara visual mata bila mana ada yang salah satu notifikasi sensor ini ada yang mati. Nah, kita bisa lihat juga dari sensor nyalanya lampu ini gitu. Nah, yang ketiga di sini ada relay. Relay ini untuk memutus atau menghubungkan arus listrik di sini. Ya, yang kedua di sini ada full pump. Nah, full pump air. Full pump ini bertujuan bila mana intensitas air meluap ke pemukiman, maka sensor mendeteksi dan akan melakukan penyedotan pipa air oleh full pump ini. Yang kedua, di sini memakai selang bening gitu ya, untuk menyalurkan air tersebut, dan juga ada wadah gitu. Ini untuk mengimplementasikan secara sederhana saja gitu, memakai wadah ini untuk pembuangan air. Nah, yang satu lagi di sini ada konektor untuk adaptor listrik yang menghubungkan ke full pump sama relay gitu. Baik, untuk secara garis besar komponen semuanya terhubung oleh kabel-kabel female to female. Tapi kabel-kabel ini semua sih ini secara umum saja. Selebihnya mah bisa memakai kabel apa saja, yang penting saling terkoneksi saja gitu ya antar komponennya. Nah, untuk penjelasan secara komponen sudah saya jelaskan. Selebihnya untuk secara detail, secara fungsi,
secara teknisnya dan pengoperasian si alat ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Arfana. Di sini saya Muhammad Arfana Tujatullah akan melanjutkan dari video yang Devi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana si mekanisme atau cara kerja dari alat pendeteksi banjir ini. Di sini saya akan menjelaskannya. Oke. Untuk yang pertama itu di sini ada ESP32 yang tadi Devi sudah jelaskan, yaitu sebagai bisa dibilang otak utama dari perangkat ini gitu. Cara kerjanya cukup sederhana. Yang pertama itu di sini ada sensor untuk mendeteksi air. Jadi kalau di real life, kalau di dunia nyata itu si sensor ini akan mendeteksi air ketika ketinggian air menyentuh sensor. Jadi si sensor ini akan membaca, misal ketinggian air tuh udah mau sampai batas atau udah mau meluap dan sudah menyentuh sensor, maka si sensor ini akan memberikan input kepada ESP32 yang nantinya akan men-trigger alat-alat yang lain seperti itu. Nah, di sini kita kita miniaturkan si sungai itu menggunakan botol di sini. Jadi kita bisa anggap saja si botol ini itu adalah sungai. Nah, ketika misal ketinggian air sudah tinggi dan hampir meluap, maka otomatis air akan menyentuh sensor. Dan ketika air menyentuh sensor, di situ sensor akan tertrigger dan akan memberikan inputan kepada ESP32. Kayak misal ini si air udah meluap nih. Nah, namun jika di dalam programnya itu berupa angka inputannya seperti itu. Nah, ketika si ESP32 ini menerima inputan dan di inputannya itu si air udah udah hampir meluap, maka akan men-trigger alat-alat yang lain, yang dimana di sini yang akan tertrigger adalah buzzer. Buzzer ini sebagai alarm bahwa menandakan bahwa si air itu sudah mencapai ketinggian yang berbahaya dan berpotensi banjir seperti itu. Mungkin jika di dunia nyata kita bisa ibaratkan itu sebagai kalau misalnya ada di dekat-dekat pantai atau kawasan-kawasan dekat pantai, biasanya ada alarm kalau misalnya akan terjadi tsunami seperti itu. Nah, kita bisa ibaratkan seperti itu di sini, yang dimana ketika misal ketinggian air sudah mencapai sensor atau sudah hampir meluap tanahnya, maka si buzzer ini akan bekerja seperti itu gitu, akan mengeluarkan suara untuk memperingatkan orang-orang di sekitar kawasan atau di sekitar kawasan sungai yang sangat besar berpotensi terkena dampak dari meluapnya air sungai atau banjir itu sendiri. Oke, untuk alat yang kedua yang akan tertrigger yaitu di sini ada lampu LED. Lampu LED di sini itu sebagai indikator bahwa ada bahaya dari sungai, yaitu air sungai yang akan meluap seperti itu. Si lampu LED ini akan menyala dan akan menjadi tanda saja bahwa si air sungai itu sudah mencapai titik bahaya dan meluap. Yang selanjutnya di sini ada relay. Relay ini itu untuk mengatur tegangan. Tegangan dari mana? Tegangan dari adaptor yang akan nyambung ke si sensor dan juga ini ada pump. Nah, apa sih yang akan terjadi ketika misal si air itu sudah mencapai sensor dan akan meluap? Yang akan terjadi di sini adalah kita buat mekanisme untuk setidaknya mengurangi debit air yang ada di sungai, dialihkan ke tempat penampungan yang lain atau tempat penampungan sementara, bisa itu sumur ataupun tempat penampungan air lain,
Untuk apa? Untuk setidaknya mengurangi potensi dari banjir itu sendiri ataupun memperlambat terjadinya banjir seperti itu. Jadi si alat ini tuh bukan hanya saja untuk memperingatkan saja gitu si warga sekitar bahwa akan ada terjadi banjir atau si air sungai akan meluap, tetapi juga memberikan mekanisme supaya si banjir itu dapat dialihkan si airnya sebagian ke aliran air yang lain, ke tempat penampungan air yang lain. Yang dimana di sini kita meminiaturkan menggunakan full pump. Di sini ada full pump. Kita anggap saja si wadah berwarna putih ini adalah sungai dan wadah berwarna ungu ini adalah tempat penampungan air sementara atau tempat pengalihan agar si air sungai bisa dialihkan sebagian ke tempat penampungan. Oke. Jadi ketika misalnya tadi si sensor mendeteksi si air sudah mencapai ketinggian yang berbahaya, si full pump ini akan ke-trigger. Si full pump ke-trigger dan akan menyedot air dari sungai, lalu dialihkan si air ini sebagian ke tempat penampungan air lainnya gitu. Bisa itu tadi sumur ataupun wadah-wadah penampung air lain gitu, yang nanti diharapkan kalau di real life dampaknya itu bisa mengurangi gitu potensi banjir yang terjadi. Syukur-syukur juga bisa membatalkan si luapan air sungai gitu. Mungkin seperti itu mekanisme secara garis besarnya. Kita akan coba lihat bagaimana demonstrasi dari alat ini secara langsung gitu. Oke, kita langsung saja ke demonstrasinya. Oke, baik, di sini kita akan lanjut ke proses demonstrasi dari alat ini agar teman-teman bisa lebih paham gitu bagaimana cara kerja dari alat ini. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk yang pertama itu kita ibaratkan dulu, teman-teman mungkin bisa ibaratkan dulu untuk di sini itu anggap saja sebagai sungai si gelas putih ini, dan si gelas ungu ini adalah tempat penampung lain, bisa aja sumur ataupun tempat-tempat penampung air lainnya gitu. Oke. Yang pertama itu kondisi di mana ketika misal si air sungai meluap, kita anggap saja si air sungai ini meluap dengan menambahkan air ke sini. Ketika misal air sungai meluap, lalu air sungai meluap sampai batas di mana si sensor ini berada gitu. Jadi si air sungai ini sudah meluap sampai ketinggian yang dianggap berbahaya gitu. Nah, ketika si air sungai meluap dan menyentuh sensor, maka si sensor ini akan tertrigger. Nah, ketika si sensor itu tertrigger, maka air yang ada di sungai, bentar, kita tambahkan lagi. Ketika si sensor ini tertrigger, maka air yang ada di sungai akan dialirkan ke tempat penampungan lain melalui selang ini. Kalau di real life mungkin kita bisa ibaratkan si selang ini bisa diganti mungkin menggunakan pipa, dan di si full pump ini bisa diganti mungkin dengan menggunakan alat untuk penyedot air lain yang lebih besar tentunya. Nah, dan tadi juga ketika si sensor ini ke-trigger, maka si LED dan juga si buzzer akan menyala. Itu menandakan bahwa si air sungai itu, debit air sungai itu sudah mencapai batas yang berbahaya dan bisa menimbulkan banjir seperti itu. Nah, si fungsi dari buzzer tadi itu untuk memperingatkan warga sekitar bahwa si air sungai ini udah mencapai batas yang berbahaya gitu.
Dan satu lagi kelebihan dari alat ini atau kelebihan dari project yang kelompok kami buat, yaitu adanya notifikasi ataupun warning ke sistem website dan juga ke Telegram. Nah, si pemanfaatannya itu seperti gini. Si pemanfaatannya itu si warning itu untuk fungsinya yaitu sebagai peringatan langsung kepada warga atau kepada HP warga gitu. Jadi ketika misal air sungai udah mau meluap nih atau dalam ketinggian yang berbahaya nih. Nah, si notifikasinya akan masuk ke Telegram warga dan juga website ke pihak terkait. Nah, untuk bagaimana si website dan juga Telegram itu bekerja akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bintang Akmal. Untuk Bintang Akmal dipersilakan. Baik teman-teman, saya Bintang Akmal Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan terkait website dan juga notifikasi kepada wilayah ataupun kepada rakyat dekat yang ada di wilayah. Nah, di sini ketika respon dari sensor ini akan dikirim kepada masyarakat dan kepada pihak tertentu, maka akan ada notifikasi. Seperti contohnya kita langsung demokan saja. Di sini ada, misalnya ketika ada air meningkat di suatu tempat dan respon dari sensor ini menyala, maka status dari website ataupun pihak yang memegang website ini akan memberikan informasi bahwa ini banjir atau tidak, banjir atau aman. Nah, setelah tidak ada alarm dan setelah tidak ada notifikasi banjir, maka status dari website ini adalah aman. Seperti halnya diinformasikan kepada masyarakat yang ada di wilayah bahwa di dalam Telegram, sini kami menggunakan Telegram, akan ada notifikasi terkait tingginya air, lalu juga ada informasi barang-barang apa saja yang harus dibawa dan juga apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat di sekitar. Nah, terkait teknologi yang saya gunakan, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Lalu untuk interface-nya saya menggunakan HTML dan CSS tadi. Lalu untuk teknologi terkait real time-nya itu saya menggunakan NHN untuk memberikan notifikasi kepada website dan juga kepada Telegram untuk diketahui bahwa status banjir, status tinggi air di angka tertentu seperti itu. Baik, setelah penjelasan dari detail dan sistem kerja dari alat kami, mungkin semoga apa yang kita buat ini menjadi bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dari penjelasan ataupun dari rangkaian yang sudah kami buat. Saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and sound.
me out with your smile. Like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound.